Penerimaan dan verifikasi Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat. Assalamualaikum. Yunesa sudah hadir? Waalaikumsalam, terima kasih. Ya, kalau di Ombudsman bagaimana nih? Sejak PSBB, work from home semua? Ya, kita ngikutin untuk saat ini kita work from home full semua, Full semua pegawai juga? Pegawainya, tapi tetap ada pengamanan di kantor untuk security. Dan sampai tanggal 5 Mei PSBB berakhir, itu kita melakukan pekerjaan di rumah dengan menggunakan teknologi atau IT satu-satunya. Itu tersentuh sejak tanggal berapa? Sejak PSBB Sejak 22 PSBB, April itu sudah work from home itu untuk sudah full Ombudsman? semua work from home, dan sebelumnya itu masih ada jadwal piket maksimal masih ada 5 orang di kantor dalam tiap hari dengan jam yang tidak normal lagi dari jam setengah 10 sampai jam 3 masa kerja sebelum adanya PSBB. Kecuali yang tugas-tugas di lapangan untuk memantau itu petugasnya, pegawainya masih ke lapangan ini? Ya, karena kemarin kita juga mendapat musibah di pusat, ada 2 pimpinan kita dan terkena positif? Akhirnya sudah sembuh. Sudah sembuh, dan itu memang dilarang ya, dihimbau dari aktivitas di luar rumah. Di luar, apakah itu pemeriksaan atau melakukannya. Sebelum kita masuk ke bantuan sosial, perhatian di Ombudsman kita pertama itu ada 2. Yang pertama itu terkait penanganan pandemi sendiri COVID-19, dan yang kedua itu terkait dampak kondisi Sumatera Barat saat ini. Harus ada yang bertanggung jawab dulu pertama yang bertanggung jawab dengan keadaan ini, dan publik harus mendengar minimal permintaan maaf. Itu dulu pertama, karena narasi yang kita dengar sekarang baik di kota, di provinsi, di pusat atau di kabupaten itu seperti apa ya, seperti orang yang tenggelam di sungai yang tidak dapat pegangan satu sama lain gitu. Kita dengar di pusat seperti ini, di provinsi seperti ini, di kota seperti ini. Dari awal terjadi narasi, komunikasi publik, kebijakan, apakah itu bentuk himbauan, bentuk edaran. Saya ingat sekali ketika Kota Padang mengimbau 2 lapis masker, tiba-tiba provinsi 3 lapis masker. Pertanyaan publik, ada apa? Kenapa ada perbedaan? Itu di awal dulu. Mungkin kita lebih jauh dari Desember COVID ini muncul, di Februari kalau saya tidak salah pengumuman dari Presiden positif pertama. Sumatera Barat itu punya jeda waktu. Di awal-awal kita itu sangat hijau, dan mungkin hijaunya sangat bagus ketika itu. Namun tiba-tiba di bulan Maret itu terjadi gejolak. Untung kita punya labor uji COVID, dan kita cepat kelihatan dibandingkan tetangga kita sekarang. Dan ini ketika PSBB 8 hari ini puncak-puncaknya peningkatan yang positif gitu. Di kami di Ombudsman di perwakilan 2 minggu sebelum itu kita sudah mulai buka posko pengaduan terkait ini layanan-layanan kesehatan dan penanganan pandemi COVID di Sumatera Barat pada khususnya. Kita sudah mulai. Jadi waktu di akhir Januari saja Ombudsman sudah mengkritik ketika orang sudah bersiap untuk mengantisipasi wabah corona ini. Ya. Kita justru menerima turis dari China dulu yang sempat kontroversi betul waktu itu. Itu pertama sekali, dan saya rasa orang berkira sejak itu sudah ada yang masuk ini mungkin. Kemungkinan kan ya? Kemungkinan, karena jangankan Sumatera Barat, Indonesia pun dikritik oleh negara tetangga dan WHO pun kita tidak bisa mendeteksi virus ini, apalagi di Sumatera Barat, dan ketika itu labor kita belum tersedia dan akhirnya disetujui oleh Kemenkes itu. Di Ombudsman kita sudah punya tim khusus, kita bikin 2 tim ketika itu. Ada yang internal dan ada yang eksternal, dan kebetulan saya yang megang untuk internal ketika itu untuk protokoler, dan kita mulai melakukan ada protokol kesehatan, membatasi bersentuhan tadi, menjaga kebersihan dan lain-lainnya, menjaga beberapa orang yang ada di sana. Dan yang kedua, barulah kita mulai terkait ini dampak COVID ini, dan perhatian mungkin karena di awal pun di Ombudsman kami melihat ada perlakuan yang berbeda baik dari pemerintah pusat, provinsi, dan kota. Ya mungkin narasi yang dibangun di ruang publik pun berbeda ketika onjol, kasihan onjol yang diutamakan. Ternyata banyak gunung es yang kita lihat yang tidak diperhatikan. Seolah-olah sektor informal itu cuma ojol gitu ya. Ya benar. Banyak di gunung es di bawahnya itu yang tidak terperhatikan. Dan kami pun mulai memantau, dan kami mulai melakukan kajian cepat, melihat mulai dari penanganan COVID sendiri sampai penanganan dampak COVID sendiri. Ada 2 hal yang harus kita soroti bersama. Untuk penanganan dampak COVID, baru 2 hari belakangan ini kami sudah melakukan mapping nasional.
Ada 5 hal yang kami sorot. Pertama tadi kata Pak Dato benar. Kalau dari kita di Ombudsman Pusat, kita baru melakukan, saya mengatakan agak terlambat juga. Kita baru melakukan 3 hari, karena tadi kita masih fokus karena di internal kita pun sebagai ini ya. 3 hari maksudnya? 3 hari? Baru 3 hari ini 3 kita hari melakukan. Ini? Sejak dari hari Sabtu, itu pimpinan di pusat melakukan telekonferensi. Hari Sabtu melakukan telekonferensi, hari Minggu melakukan pematangan apanya. Lalu Rabu kemarin, berarti sekarang Kamis ya, Rabu kemarin itu sudah lakukan launching untuk posko pendampak COVID secara nasional yang pusatnya itu di Jakarta nanti. Dan kita di perwakilannya sebagai narahubung yang akan menindaklanjuti laporan-laporan masyarakat terkait dampak COVID ini. Ada 5 yang disorot. Pertama itu bantuan sosial, yang kedua itu pelayanan kesehatan sendiri, lalu ada lembaga keuangan, transportasi, dan keamanan. Untuk bantuan sosial itu kita runutkan lagi, ada 11 indikator atau 11 sorotan dari Ombudsman nanti ya, mulai dari penerimaan sampai tumpang tindih tadi yang kita bahas tadi, data atau penerima bansos itu sendiri. Itu Ombudsman menggunakan sarana Google Form, jadi nanti masyarakat silahkan menyampaikan, cuma dengan menyampaikan file fotokopi identitasnya, apakah itu KTP atau SIM, lalu nanti menyampaikan nanti keluhannya, apakah terkait dia tidak diterima atau yang lain-lainnya. Baik, tadi ya. 11 indikator. Ya. Itu apa saja? Ya, yang pertama itu prosedur dan persyaratan untuk penerima bantuan tidak jelas. Yang kedua itu terdaftar tapi tidak menerima bantuan. Yang ketiga, masyarakat yang kondisinya lebih darurat atau lapar tidak terdaftar. Lalu jumlah bantuan yang diterima tidak sesuai dengan jumlah ditentukan. Tidak dapat menerima bantuan di tempat tinggal karena KTP pendatang. Tidak dapat menerima bantuan karena tidak memiliki KTP atau KK. Bahan pangan yang diterima tidak berkualitas atau tidak memenuhi standar gizi yang layak. Lalu terlambat menerima bantuan karena alasan belum ada pemuktaran data lama. Ini mungkin masuk kasus di Sumatera Barat. Lalu permintaan imbalan oleh petugas ketika mendaftar sebagai penerima bantuan. Pemotongan dana saat menerima bantuan oleh oknum petugas bantuan, penyaluran bantuan yang tidak merata dalam hal waktu, masyarakat atau wilayah sasaran, kurang tersosialisasinya sarana pengaduan masyarakat kepada pemberi bantuan, lalu kurang sinkronnya atau koordinasinya pemberi bantuan yang menyebabkan penerimaan bantuan berulang. Tadi tumpang tindih tadi penerima bantuan. Baik, itu ada ini fakta empirik yang sudah ditemukan oleh Ombudsman, apakah hanya masih menjadi mapping ancaman potensial pelanggaran? Ya, dan ada lagi order nanti, misalnya ada hal yang berbeda, masyarakat bisa menambahkan mungkin ada permasalahan atau dugaan-dugaan pelanggaran terhadap bansos ini. Nanti silakan masyarakat di sana menambahkan. Ini mapping secara nasional yang kita gabungkan di 34 provinsi. Dan ini juga berlaku di Sumatera Barat. Nanti kita akan melakukan pendataan dulu, akan merekapnya. Ya, nanti sebelum kita bahas di segmen berikutnya supaya tidak ada penyaluran yang benar-benar tepat sasaran, ini kita akan bahas. Kalau menurut Ombudsman soal data tadi, ya kita fokus ke data. Ya. Kenapa pusat tidak memberikan data hanya satu, sehingga penyalurannya gampang, tidak membingungkan oleh daerah-daerah? Ya, itu yang sedang kami pelajari. Kenapa ada berapa daerah? Saya tahu saya ada 2 daerah bisa melakukan penyaluran tanpa memberikan alasan, tanpa membenarkan permasalahan ini masalah data. Kita nggak tahu. Untuk data, dan ini sudah menjadi rahasia umum ya, Indonesia itu mulai dari dulu KTP. 2 daerah ini Bukit Tinggi dan Agam. Agam, ya? Benar. 2 itu yang sudah disalurkan, melakukan betul. Penyaluran bantuan untuk bansos. Lalu alasan apa yang bisa digunakan oleh daerah lain dengan tidak memberikan bantuan sosial? Apakah murni dengan pemuktahiran data yang tumpang tindih, provinsi menyalahkan ke kota kabupaten karena belum menyetorkan data, memvalidasi data, lalu kota kabupaten menyalahkan provinsi yang katanya data terbaru dengan basis Kemensos dan basis Kemendagri, dan bahasa komunikasi ini akan membuat kepercayaan masyarakat akan berkurang. Dan saya rasa jika ini ditunggu minggu ini juga belum, kita tidak tahu, mungkin masyarakat akan memilih jadi pasien COVID daripada harus kelaparan di rumah. Karena perlakuannya sudah berbeda. Ada gini ya, lebih baik mati karena COVID daripada mati kelaparan. Ya. Gitu. Dan di Minang kita juga Sumber dan Kota Padang dan Kota Kabupaten tidak sampai di sini saja. Kita nggak tahu pandemi ini sampai kapan akan berakhir. Apakah cukup sampai terakhir katanya sampai Juni, Juli kita hidup normal. Apakah senormal yang diperkirakan? Karena kita butuh recovery juga untuk pemulihan ekonomi, pemulihan trauma dan lain-lainnya juga. Kondisi saat sekarang di lapangan ya tadi masyarakat mungkin ya di awal-awal pandemi mungkin agak acuh dan cuek karena informasi yang beredar. Ya. Dari kaji Ombudsman, apakah sangat beralasan pemerintah kabupaten kota lamban untuk melakukan pendataan dan penyaluran? Karena
takut untuk berproses hukum di kemudian hari karena adanya overlapping data tadi. Apakah itu menjadi alasan yang sangat logis kita terima sehingga itu yang membuat lamban? Saya tidak bisa menduga, tapi menurut saya hal yang penting bagi saat ini adalah terjadinya harmonisasi antara kota kabupaten dengan provinsi. Saya sering melihat rapat-rapatnya Pak Gubernur dengan Forkompinda di Sumatera Barat, tapi saya tidak pernah mendengar pimpin-pimpin kita ini yang lebih konkret dan lebih real dan detail, karena mungkin sudah punya juru bicara dan humas untuk tenaga pelaksana teknis yang untuk menjelaskan ke publik, mulai dari data pasien, mulai dari sebenarnya bansos ini seperti apa informasinya, itu kan tidak ada. Dan saya rasa saya menduga ini ada kesempatan, mohon maaf Pak Artadius, apakah ada kepentingan politik yang sedang bermain saat ini? Itu yang akan jadi pertanyaan bagi masyarakat nantinya. Dan itu masih dugaan bagi data, artinya indikasinya jelas sama Ombudsman sehingga sampai mencium aroma mungkin politik karena itu. 2020 ini pilkada dan akhirnya diundur 2021, ini masih ada sisa-sisa pertempuran yang belum diselesaikan satu sama lain di tingkat kota kabupaten dan tingkat provinsi. Pada tuh ini kan setiap rapat Forkompimda hadir, ada kejaksaan, ada polisi, bahkan mereka sudah menjamin, menggaransi dalam situasi darurat.